Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Dan juga setelah PTS selesai, semangat kalian semakin bertambah. Nah, buah nangka khas rasanya, buah duren banyak yang suka, sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Nah, itu contoh dari pantun. Sekali lagi, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak kelas 7. Materi pembelajaran hari ini setelah PTS, kalian akan mempelajari tentang puisi rakyat, di mana puisi rakyat itu terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk pembahasan yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tentang pantun terlebih dahulu. Nah, ciri pantun di buku kalian juga ada ya. Bisa dilihat di buku kalian ada materi tentang pantun. Ciri-cirinya itu yang pertama terdiri atas 4 larik atau baris. Jadi seperti tadi pantun yang Ibu bacakan di awal, rusa lari ke padang datar, itu 1 baris. Harimau datang untuk mengejar, 2 baris. Jika ingin tambah pintar, 3 baris. Tentu kita harus belajar, 4 baris. Nah, itu baris itu sama dengan larik. Larik ya, jadi baris sama dengan larik. Nah, terus selanjutnya, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu rusa, lari. Rusa itu ada berapa suku kata? 2 kan? Rusa, nah itu. Jadi penjumlahan dari 1 baris itu terdapat 8 sampai 12 suku kata. Terus yang ketiga, bersajak pola A, B, AB atau AA ya, di akhir dari setiap baris, di akhir suku katanya itu harus ABAB atau AAAA. Contohnya puisi yang tadi Ibu bacakan, pantun maksud Ibu yang Ibu bacakan itu rusa lari ke padang datar, ya kan? Datar, R belakangnya. Harimau datang untuk mengejar, R juga kan. Jika ingin tambah pintar, AR, tentu kita harus belajar. Nah, itu berarti polanya apa di akhirnya? ABAB atau AAAA? AAAA kan? Good. Nah, jadi dalam penulisan pantun, sajak akhirnya itu tidak boleh AABB atau ABBA. Jadi harus ABAB atau AAAA ya. Nah, yang terakhir, ciri dari pantun itu untuk 2 baris pertama itu merupakan sampiran, dan baris 3 dan 4 itu merupakan isi. Ya, jadi ciri yang terakhir di dalam pantun itu 2 baris pertama, baris 1 dan baris 2 itu merupakan sampiran, baris 3 dan baris 4 itu merupakan isi. Jadi contohnya, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar, itu baris 1, baris 2 merupakan sampiran. Nah, baris 3, 4-nya, jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, itu 2 baris terakhir, baris 3 dan 4 itu merupakan isi dari pantun. Nah, itu merupakan penjelasan atau pembahasan tentang pantun. Nah, setelah pantun ada apa lagi? Sebelum kita beranjak ke syair,
pantun juga memiliki beberapa jenis. Pantun di sini merupakan puisi lama ya, yang biasanya juga digunakan pada orang-orang Melayu, khususnya di negara kita, di negara Indonesia, biasanya dikembangkan oleh orang-orang Melayu. Dan biasanya juga kalau di saat-saat seperti ini yang masih ditradisikan itu pada saat kalian pasti pernah menemukan pada saat pernikahan, pasti yang menggunakan adat Betawi. Nah itu pasti ada palang pintu. Nah biasanya adu pantun dulu, baru pengantin prianya dipersilakan masuk gitu ke tempat lokasi pengantin wanitanya, seperti itu. Nah itu tradisi Betawi, adat Betawi biasanya masih digunakan dalam penggunaan pantun tuh ya. Nah jenis-jenisnya itu ada apa aja di buku kalian, ada jenis-jenisnya, bisa dilihat di situ, dipelajari, dibaca. Banyak sekali jenis-jenis pantun, mulai dari pantun orang tua, anak muda, anak-anak, pantun jenaka, nasihat. Itu pembagiannya tertulis dalam bentuk bagan, itu sudah lengkap. Itu ditandai ya nak, di buku kalian ditandai, ditulis penting gitu ya. Nih ya, iya. Jadi ada bagannya di sini. Itu tentang jenis pembagian pantun. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Itu ada pembagiannya lagi. Bisa kalian baca, kalian pahami, kalian tulis. Penting nih, harus dipelajari, kalian cari tahu lebih lanjut ya di literasi-literasi yang lainnya boleh. Nah itu merupakan pembahasan tentang pantun. Sekarang kita beralih kepada syair. Syair ini berasal dari kesastraan Arab, di mana syair ini digunakan sebagai pengubah cerita, sebagai mengungkapkan suatu kisah, lalu sebagai media dakwah, terus juga bisa mencatat kejadian-kejadian atau suatu kisah, terus juga bisa dijadikan dongeng yang berisi tentang nasihat, hayalan, kiasan. Nah itu syair. Jadi berbeda dengan pantun ya, sangat berbeda sekali. Nah ciri-cirinya apa? Kita bisa membedakan pantun dengan syair itu lewat ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, setiap bait itu terdiri dari 4 baris atau larik ya. Jadi kalau misalnya pantun itu hanya memang 4 baris, tapi syair itu bisa berbait-bait ya, berbagai, bisa 2, 3 sampai 4 bait dalam penulisan syair ya. Sedangkan pantun itu kan hanya 1 bait tapi ada 4 baris atau larik gitu ya. Sedangkan syair itu lebih banyak teksnya. Itu ciri-ciri syair. Terus selanjutnya, setiap bait merupakan satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Jadi di dalam tiap barisnya atau tiap bait, di setiap baitnya itu saling berkaitan. Kalau pantun kan tadi ada sampiran, ada isi. Nah sedangkan syair itu saling berkaitan, isi semua isinya. Semua baris itu merupakan isi, jadi tidak ada sampiran ya. Itu syair. Nah setiap akhir baris selalu sama, yaitu a sajaknya ya. Tadi kalau pantun AB atau a, sedangkan syair itu sajak terakhirnya harus a. Jadi 4 bait atau 4 larik itu di akhirnya harus diakhiri dengan a ya. Nah terus selanjutnya, jumlah suku kata tiap baris itu 4-5 kata, dan
8-12 suku kata. Bisa kan membedakan kata dengan suku kata? Bisa. Nah, isi dari syair itu merupakan nasihat, pantun, cerita atau pengajaran ataupun bercerita tentang hal-hal mistik. Nah, itu syair ya. Nah, di sini di buku kalian juga terdapat jenis-jenis syair, itu kalian baca jenis syair. Terdapat syair panji, syair romantis, syair kiasan, sejarah, terus juga keagamaan ya. Nah, itu syair. Yang terakhir itu tentang gurindam. Itu kan tadi 2 pembahasan tentang pantun dan syair. Yang terakhir puisi rakyat atau puisi lama, itu terdapat gurindam. Nah, gurindam pembahasannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pembahasan hari ini kita sudah cukupkan saja untuk pembahasan sampai pada pantun dan syair, ciri-ciri dan pengertian dari pantun dan syair. Ya, semoga setelah pembahasan ini kalian bisa membedakan antara pantun dan syair. Ya, semoga kalian selalu tetap semangat belajarnya walaupun sudah mulai ngantuk-ngantuk, sudah mulai lapar-lapar. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, dan semoga puasa kalian diberkati dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.